Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kalian sudah ikuti tes mid semestermu pada minggu lalu? Sudah siap belajar kembali? Ya. Anak-anakku, kalau minggu yang lalu prakarya mempelajari tentang pengolahan, kali ini kalian bersama ibu mempelajari prakarya tentang kerajinan. Buka buku paketmu pada halaman pertama. Kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Adapun yang akan kita pelajari di dalam bahan keras ini tentang prinsip kerajinan bahan keras. Di dalam membuat satu karya, kita harus benar-benar paham apa saja prinsip yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui tentang bahan keras. Pertama, kita harus mengetahui dulu tentang keunikan dari bahan tersebut. Ada dua di sini, Ibu akan bahas tentang keunikan kerajinan bahan keras alam dan bahan keras buatan. Adapun keunikan bahan keras alam, Ibu contohkan dari 3 bahan keras alam, yaitu kayu. Apa keunikan bahan alam dari kayu? Keunikannya kayu itu mempunyai lingkaran tahun. Coba nanti perhatikan, kalau kamu melihat kayu ada bulat melingkar, itu menunjukkan lingkaran tahun. Semakin besar lingkaran tahunnya, berarti menunjukkan usia dari kayu tersebut. Selain memiliki lingkaran tahun, kayu juga terdiri dari berbagai macam warna. Ada warna putih, ada warna kecoklatan, ada warna kekuningan, bahkan ada kayu yang berwarna hitam. Juga mempunyai serat yang menarik. Itu keunikan dari bahan kayu. Yang berikutnya, keunikan dari rotan. Rotan itu memiliki ruas batang yang samar. Perhatikan nanti kalau kamu melihat rotan, kamu amati, ada garis-garis coklat. Garis-garis itu merupakan ruas yang samar. Selain memiliki ruas batang yang samar, rotan juga lentur, kuat, dan batangnya panjang. Yang ketiga, bahan dari bambu. Apa keunikan bambu? Bambu mempunyai ruas. Bambu mempunyai rongga. Bambu memiliki bermacam jenis, baik jenis tentang warnanya, ukurannya. Ada kecil, ada sedang, ada besar, ada yang kuning, ada yang ungu, dan sebagainya. Perhatikan dari ketiga bahan yang Ibu contohkan, bahan keras alam ini satu dengan lain keunikannya berbeda. Ini yang perlu kita angkat. Dan selain keunikan bahan keras alam, yang B adalah keunikan bahan keras buatan. Ibu contohkan 2 saja. Yang pertama adalah keunikan kaca. Apa keunikan kaca? Keunikan kaca itu bening. Kamu mengatakan transparan, tembus pandang. Benar, itu keunikan kaca. Selain itu, kaca itu bisa dibentuk dengan cara bagaimana? Dilebur terlebih dahulu dalam keadaan panas, kaca dapat dibentuk. Selain kaca apa? Logam. Logam itu keras, tetapi juga bisa dibentuk. Dan juga logam ini jenisnya bermacam-macam. Ada aluminium, ada emas, ada seng, ada tembaga, ada kuningan, dan sebagainya. Perhatikan lagi, 2 contoh ini juga memiliki keunikan yang berbeda. Jadi, keunikan bahan alam, keunikan bahan buatan yang Ibu contohkan mempunyai
perbedaan. Tidak ada yang sama, masing-masing membawa keunikan sendiri-sendiri. Yang berikut selain keunikan, Ibu akan mengajak kalian belajar tentang keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Bila kita akan membuat satu produk kerajinan, kita harus perhatikan muatan apa yang akan kita pesankan dalam produk yang kita buat. Ada 4 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, produk yang akan kita buat, kerajinan yang akan kita buat mempunyai nilai fungsional. Nilai fungsional maksudnya apa? Benda yang akan kita buat akan kita fungsikan untuk apa? Akan dipakai untuk apa? Contohnya tas, sapu tangan, taplak meja, itu termasuk benda-benda fungsional. Ada nilainya fungsionalnya. Yang berikutnya B, produk kerajinan dengan nilai informatif. Kita membuat satu karya, di situ ada pesan, menjadikan informasi. Apa contohnya? Kita membuat pin. Kita sematkan pin di dada kita, kita sematkan pin di peci kita. Orang mengatakan, ini dari mana? Oh, dari Yayasan Kanker. Dari kamu, kok kamu tahu? Ya, karena membaca. Dari pin itu menginformasikan. Ada stiker menunjukkan, kamu baca dari rumah makan ini misalnya. Kenapa kamu tahu? Kamu baca dari stiker tersebut. Papan nama itu adalah satu karya dengan nilai informatif. Dan yang C adalah produk kerajinan dengan nilai simbolik. Dari ini karyanya menunjukkan nilai simbolik. Contoh, bendera. Kenapa kamu bisa mengatakan Indonesia? Iya Bu, itu kan merah putih. Nah, berarti merah putih merupakan simbol negara Indonesia. Tanda lalu lintas. Kamu tahu kalau akan ada jalan menanjak, kamu akan tahu akan ada jalan tikungan. Karena apa? Ada tanda-tanda lalu lintas. Kamu tahu akan ada pom bensin karena ada simbol pom bensin. Kamu tahu akan ada masjid karena ada gambar kubah. Itu adalah nilai simbolik. Dan yang D adalah produk kerajinan dengan nilai prestis atau wibawa. Bisa dengan dari bahannya, bisa merek dagangnya. Orang bangga mengenakan satu produk karena di situ tertera merek dagangnya. Orang bangga akan mengenakan tas, mengenakan sepatu karena dari bahan yang mahal. Tetapi ingat, 1, 2, 3, 4 dari nilai ini satu dengan yang lain saling kait-mengait, tidak berdiri sendiri. Bisa nilai informatif juga masuk pada nilai simbolik, nilai simbolik juga masuk pada nilai prestis, dan sebagainya. Yang ketiga, Ibu akan mempelajari bersama kalian aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ini perlu kita pertimbangkan, sehingga apa yang kita kerjakan itu akan menjadi hasil yang baik, karya yang baik. Apa yang perlu kita perhatikan? Ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor teknis. Kita harus merencanakan faktor teknisnya matang-matang. Akan kita kerjakan dengan manual atau mesin. Metode produksinya akan kita kerjakan dengan manual atau mesin. Kemudian, tingkat kemahiran orang yang akan mengerjakan. Benar-benar bisa, asal bisa, atau bagaimana? Ini harus kita persiapkan. Karena apa? Kita juga akan mempersiapkan faktor yang berikutnya, B, faktor ekonomis.
setelah kita tahu metodenya, tingkat kemahiran orangnya, bagaimana cara pemasarannya ketika nanti sudah diproduksi? Adakah nilai jual di situ? Sehingga nanti kalau kita produksi, kita distribusikan, kita pasarkan, menjadi laku. Karena apa? Selera masyarakatnya juga kita perhatikan. Itu tentang faktor ekonomis. Dan yang ketiga juga kita perhatikan faktor ergonomisnya. Apakah kerajinan kita nyaman dipakai? Apakah produk kita keamanannya terjamin? Apakah kerajinan kita sesuai? Baik besar kecilnya, baik hiasannya, dan sebagainya. Bagaimana tentang kepraktisannya? Terlalu besar, terlalu kecil, mudah dibawa, mudah disimpan, itu perlu kita perhatikan. Dan yang keempat atau D, faktor sains dan teknologi. Kita harus juga perhatikan apakah benda-benda atau barang-barang yang akan kita produksi ini memiliki unsur kebaharuan, mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan kita selalu mengikuti yang sudah ada. Kita gali terus sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman, keinginan masyarakat sesuai zaman yang ada. Dan yang berikut adalah faktor estetika. Setelah semuanya kita perhatikan, tidak kalah pentingnya juga kita perhatikan. Apakah produk yang kita akan buat, kita bisa menampilkan keindahannya? Apakah memiliki daya pikat? Bagaimana keserasiannya? Yang paling penting, bagaimana penggarapannya? Apakah sudah kita garap dengan detail atau tidak? Secara rinci atau tidak? Ini faktor estetika yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir F adalah faktor kondisi lingkungan. Kita dari faktor teknis, faktor ergonomis, faktor ekonomis, faktor teknologi, faktor estetika, kita juga perhatikan kondisi lingkungan. Kita angkat nilai budaya. Kita angkat kondisi lingkungan. Sehingga kita pada waktu memproduksi, kita akan kenalkan lingkungan kita, wilayah kita, sehingga menjadi orang-orang mengenal karena karya-karya yang diproduksi oleh anak bangsa. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari apa yang kita baca, kalian bisa membaca dulu dari halaman 7 sampai 10 pada buku paketmu. Nanti akan kamu dapatkan kesimpulan. Dengan memperhatikan keunikan bahan, muatan nilai, dan faktor-faktor dalam pembuatan kerajinan, akan didapat hasil karya yang baik dan memuaskan. Itu anak-anakku yang kita pelajari pagi ini. Selamat belajar, selamat berjuang, semangat, dan terima kasih.